Secara strategis bagus sekali karena sejak dulu saya pun mendorong bahwa BUMN ini harus satu persatu melantai karena untuk menghindari banyak hal terutama intervensi politik. Karena perusahaan publik itu ada aturan-aturan tersendiri, tunduk kepada undang-undang pasar modal dan seterusnya Anda tahu, dan itu membuat intervensi politik itu akan semakin berkurang. Sehingga direksi perusahaan BUMN yang statusnya perusahaan publik itu bisa mengatakan begini, saya ini perusahaan publik, saya ini Mhm. terikat kepada undang-undang A, B, C, D, saya ini tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Nah, ini baik sekali bagi direksi masing-masing untuk menghindar dari intervensi politik, dari tekanan politik, sehingga lebih profesional. Saya sih berharap sekali bahwa semakin banyak dan terus semakin banyak BUMN yang go public. Seperti yang kita ketahui juga kan sebenarnya beban hutang dari BUMN atau perusahaan BUMN ini kan cukup besar juga Pak Dahlan. Kalau dilihat dalam perencanaannya IPO, apakah ini juga sebagai salah satu solusi juga nih untuk menekan hutang ataukah seperti apa nih Pak Dahlan? Yang tentu itu juga sangat penting menekan hutang itu, tetapi yang terpenting adalah itu tadi, dia bisa berada di ranah publik sehingga bisa melakukan aksi-aksi korporasi dengan lebih profesional, termasuk bagaimana menyelesaikan utang-utang. Karena begini, pendapatan dari publik nanti lewat go public tentu masih belum seimbang dengan banyaknya utang yang dimiliki oleh BUMN. Saya juga belum tahu persis yang mana yang akan go public ini, apakah yang banyak utang itu atau yang tidak banyak utang, saya juga belum tahu. Tapi katakanlah asumsinya yang banyak utang sekaligus menyelesaikan utang, maka bagi saya banyak sekali dampaknya. Pertama, secara struktur perusahaan, struktur utangnya lebih baik. Kedua, Mhm, saya ini mhm. prihatin agar supplier-supplier BUMN, subkontraktor BUMN yang selama ini pembayarannya sangat lambat, terutama di bidang infrastruktur, itu bisa dapat jalan keluar karena ada dana-dana yang bisa segera masuk. Kasihan itu Mhm. subkontraktor atau supplier, terutama oleh BUMN yang utangnya besar-besar itu, mereka mengalami kesulitan cash flow dan itu secara ekonomi tentu juga tidak bagus untuk perekonomian negara. Mhm. Kalau kita masuk ke dalam intervensi politik, kemudian juga ketidakprofesionalan, seperti apa sih Pak yang menjadi catatannya Pak Dahlan begitu ya, waktu dulu sempat memimpin juga BUMN begitu yang mungkin juga harus menjadi PR bersama juga nih Pak Dahlan? Tentu yang nomor satu adalah intervensi politik itu. Udahlah, direksi BUMN yang perusahaannya berstatus perusahaan publik itu bisa menghindar dari tekanan-tekanan atau menghindar dari intervensi-intervensi itu dengan alasan itu tadi, kami ini tunduk kepada undang-undang pasar modal, kami ini tunduk kepada 1, 2, 3, 4 yang harus lebih transparan, yang harus misalnya begini, katakanlah akan ada RUPS, itu karena perusahaan Mhm. publik, maka prosedur RUPS itu kan harus memenuhi kaidah-kaidah yang ditentukan di perusahaan-perusahaan publik, maka tidak bisa seenaknya dan seterusnya. Kalau saya positif sekali melihat langkah Pak Menteri BUMN Pak Erick Thohir ini sebanyak mungkin membawa perusahaan BUMN ke lantai bursa. Eh, itu bukan saja menyelesaikan keuangan, tapi yang terpenting dan yang paling penting adalah menyelesaikan urusan-urusan bagaimana BUMN lebih profesional. Karena Oke. dengan di bursa itu lebih profesional. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.